Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Putu Paramita Primadevi Pramana, NIM 19026111063, yang sedang menjalani stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah, periode 1 Juni hingga 14 Juni 2020. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai shock hipovolemik. Pertama, saya akan menjelaskan dahulu definisi dari shock adalah suatu sindrom klinis yang terjadi akibat gangguan hemodinamik dan metabolik ditandai dengan kegagalan sistem sirkulasi untuk mempertahankan perfusi yang adekuat ke organ-organ vital. Muncul akibat kejadian dari hemostasis tubuh yang serius yang dapat menyebabkan kegagalan fungsi organ. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hipovolemia. Jadi, hipovolemia atau yang dikenal sebagai kekurangan cairan merupakan kondisi di mana tubuh manusia mengalami penurunan volume intravaskuler. Penurunan ini dapat disebabkan oleh penurunan konsentrasi garam dan air atau penurunan dari volume darah. Hipovolemia dapat disebabkan oleh berbagai hal yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelainan ginjal dan bukan kelainan ginjal. Pada bagian ini akan menunjukkan usaha tubuh untuk melakukan kompensasi terhadap kegagalan sirkulasi, mulai dari adanya hipovolemi, peningkatan baroreseptor, dan simpatik. Ketika hipovolemia berat, mekanisme kompensasi menghilang, dan gangguan fungsi organ menjadi berat. Selama sindrom shock, hormon vasoaktif dilepaskan, misalnya prostaglandin, histamin, bradikinin, serotonin, beta-endorfin, MDF, dan kaketin. Zat-zat ini akan mempengaruhi perfusi organ internal dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah dan fungsi miokardium dan trombosit. Shock hipovolemik dapat didefinisikan sebagai berkurangnya volume sirkulasi darah dibandingkan dengan kapasitas pembuluh darah total. Berikut merupakan kondisi-kondisi yang terjadi pada hipovolemia. Terdapat tanda-tanda. Yang pertama, tanda pada kardiovaskular, yaitu terdapat output jantung yang meningkat dan resistensi vaskular sistemik yang menurun. Denyut nadi yang cepat, peningkatan tekanan akhir diastolik ventrikel kiri, dapat menyebabkan edema paru, gagal nafas, dan hipoksemia. Penurunan tekanan diastolik dengan peningkatan tekanan diastolik ventrikel kiri menunjukkan hipoperfusi koroner dan iskemia miokard. Penurunan kesadaran dapat terjadi karena perfusi ke otaknya menurun. Yang kedua adalah tanda dari respirasi, yaitu sesak nafas, nafas yang cepat, edema paru, penurunan dari PaO2. Yang ketiga adalah tanda dari fungsi ginjal, yaitu terdapat filtrasi glomerulus yang menurun, oligouri, yaitu kurang dari 25-30 ml per jam per 70 kg berat badan, atau kurang dari 0,5 mg per kilogram berat badan per jam. Retribusi aliran darah ginjal kortikal ke medula, urin Na menurun, kurang dari 10 mili ekuivalen per liter. Oligouria adalah salah satu tanda shock. Perbaikan urin adalah kunci penting dalam keberhasilan resusitasi pasien shock. Yang keempat adalah tanda dari integumentary system, yaitu kulitnya dingin, akral dingin, terjadi perubahan warna kulit menjadi pucat keabuan, sianosis, dan peningkatan produksi dari keringat. Yang kelima adalah terjadinya metabolic acidosis, yaitu akumulasi asam laktat dan hipoksemia. Selanjutnya adalah prioritas dan target terapi dari hipovolemia. Yang pertama adalah fase 1, salvage, di mana tujuan terapinya adalah mencapai tekanan darah minimum dan curah jantung yang memadai untuk kelangsungan hidup minimal. Kebutuhan pemantauan yang ketat, pemantauan invasif dengan kateter vena arteri, dan sentrik. Prosedur penyelamatan hidup seperti operasi, drainase, revaskularisasi infak miokard akut, dan antibiotik pada sepsis.
Prioritas dan target terapi ada 4 fase. Yang pertama harus mengamankan kondisi pasien dahulu, setelah itu kembalikan perfusinya. Jadi dari awal harus mempertahankan MAP-nya, supaya tidak terjadi gagal organ setelah serangan shock. Caranya tergantung dari penyebabnya. Kalau misalkan penyebabnya jantung, diberikan inotropik, kalau distributif diberikan vasoaktif atau vasopresor dan tangani dengan cairan. Pada hipovolemik, diberikan cairan. Yang kedua adalah fase optimisasi, yaitu tujuan terapinya untuk meningkatkan ketersediaan O2 seluler serta intervensi yang menargetkan status hemodinamik. Resusitasi yang adekuat mengurangi peradangan, gangguan fungsi mitokondria, dan aktivasi kapase. Pengukuran saturasi oksigen dan laktat dapat memandu terapi dan memantau curah jantung. Setelah dioptimalkan, kita cukupi semua kebutuhannya. Setelah itu, fase ketiga adalah stabilisasi. Tujuan terapinya untuk mencegah disfungsi organ permanen. Pasokan oksigen ke jaringan tidak lagi menjadi masalah yang besar. Organ pendukungnya menjadi yang lebih relevan. Pada fase 3 kita stabilisasi di intensive care unit. Fase 4 adalah deeskalasi, yaitu tujuan terapinya adalah menyapi pasien dari agen vasoaktif, mencapai kondisi poliuria yang spontan, provokasi eliminasi cairan dengan diuretik. Kita turunkan atau tapering off. Jadi pada keempat fase ini gagal, pasien akan jatuh ke kondisi shock hipovolemik. Sekarang saya akan masuk ke shock hipovolemik. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, penata laksanaan, dan prognosis. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai shock hipovolemik. Dari definisinya, shock hipovolemik merupakan shock yang disebabkan oleh kehilangan cairan intravaskular yang umumnya berupa darah atau plasma. Kehilangan darah oleh luka yang terbuka merupakan salah satu penyebab yang umum. Namun, kehilangan darah yang tidak terlihat dapat ditemukan pada abdomen, jaringan retroperitoneal, atau jaringan sekitar retakan tulang. Sedangkan kehilangan darah plasma protein dapat diasosiasikan dengan penyakit seperti pankreatitis, peritonitis, luka bakar, dan anafilaksis. Selanjutnya adalah epidemiologi. Menurut WHO, cedera akibat kecelakaan setiap tahunnya menyebabkan terjadinya 5 juta kematian di seluruh dunia. Angka kematian pada pasien trauma yang mengalami shock hipovolemik di rumah sakit dengan tingkat pelayanan yang lengkap mencapai 6%, sedangkan angka kematian akibat trauma yang mengalami shock hipovolemik di rumah sakit dengan peralatan yang kurang mencapai 36%. Di Amerika Serikat, trauma merupakan penyebab kematian ketiga terbesar pada individu berusia 1-44 tahun. Shock hemoragik sebagian besar disebabkan oleh trauma. Banyak 50% kasus trauma berupa perdarahan akut sehingga meningkatkan mortalitas. Di Indonesia, penyebab terbanyak dari shock hemoragik adalah cedera traumatik. Berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2018, persentase terjadinya cedera meningkat dari tahun 2007 sebesar 7,5% menjadi 9,2% pada tahun 2018. Etiologi dari shock hipovolemik dapat berupa perdarahan yang hebat, trauma, dan dehidrasi berat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi. Jadi, patofisiologi dari shock hipovolemik ini dibagi menjadi 6, yaitu mikrosirkulasi, neuroendokrin, kardiovaskular, gastrointestinal, ginjal, dan kulit. Berkurangnya volume plasma di intravaskular akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan pengisian pembuluh darah rata-rata dan turunnya aliran darah balik ke jantung. Shock perdarahan merupakan shock akibat berkurangnya volume darah intravaskuler yang disebabkan oleh keluarnya darah hingga mencapai di mana suplai oksigen jaringan tubuh tidak mencukupi. Tubuh juga mengkompensasi dari berkurangnya volume darah dengan meningkatkan denyut jantung dan kontraktilitas jantung.
Pada otak, karena volume darah berkurang, baroreseptor akan teraktivasi untuk mengaktifkan sistem saraf simpatik, di mana menyebabkan vasokonstriksi. Karena aktivasi sistem saraf simpatik, darah juga ditarik dari organ-organ non-vital untuk mempertahankan fungsi organ vital seperti jantung dan otak. Ini menyebabkan terjadinya metabolisme anaerobik yang lebih banyak dan produksi asam laktat yang lebih banyak, sehingga dapat menyebabkan asidosis. Jika tidak ditangani, asidosis akan menyebabkan penurunan kompensasi hemodinamik dan kematian. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai mikrosirkulasi, yaitu ketika curah jantung turun, tahanan vaskular sistemik akan berusaha untuk meningkatkan tahanan sistemik, guna menyediakan perfusi yang cukup bagi jantung dan otak untuk melebihi jaringan lain seperti otot, kulit, dan khususnya traktus gastrointestinal. Kebutuhan energi untuk pelaksanaan metabolisme di jantung dan otak sangat tinggi, tetapi kedua sel organ itu tidak mampu menyimpan cadangan energi, sehingga keduanya sangat bergantung akan ketersediaan oksigen dan nutrisi, tetapi sangat rentan bila terjadi iskemia yang berat untuk waktu yang melebihi kemampuan toleransi jantung dan otak. Ketika tekanan arteri rata-rata atau mean arterial pressure atau MAP, jantung jatuh hingga 60 mm air raksa, maka aliran ke organ akan turun drastis dan fungsi sel di semua organ akan terganggu. Yang kedua adalah neuroendokrin. Hipovolemia, hipotensi, dan hipoksia dapat deteksi oleh baroreseptor dan kemoreseptor tubuh. Baroreseptor dan kemoreseptor pada tubuh ini berperan dalam respon autonom tubuh yang mengatur perfusi serta substrat lain. Selanjutnya adalah kardiovaskular. Jadi 3 variabel seperti pengisian atrium, tahanan terhadap tekanan atau ejeksi, ventrikel, dan kontraktilitas miokard bekerja keras dalam mengontrol volume jantung. Curah jantung adalah penentu utama dalam perfusi jaringan, di mana curah jantung itu merupakan hasil kali dari volume sekuncup dan frekuensi jantung. Hipovolemia menyebabkan penurunan pengisian ventrikel yang pada akhirnya menurunkan volume sekuncup. Suatu peningkatan frekuensi jantung sangat bermanfaat, namun memiliki keterbatasan mekanisme kompensasi untuk mempertahankan curah jantung. Selanjutnya adalah gastrointestinal. Akibat aliran darah yang menurun ke jaringan intestinal, maka terjadi peningkatan absorpsi endotoksin yang dilepaskan oleh bakteri gram negatif yang mati di dalam usus. Hal ini akan memicu pelebaran pembuluh darah serta peningkatan metabolisme yang bukan memperbaiki nutrisi sel dan menyebabkan depresi jantung. Pada ginjal, gagal ginjal akut adalah suatu komplikasi shock dan hipoperfusi. Namun, frekuensi terjadinya sangat jarang karena cepatnya pemberian cairan pengganti. Yang banyak terjadi kini adalah nekrosis tubular akut akibat interaksi antar shock, sepsis, dan pemberian obat yang nefrotoksik seperti aminoglikosida dan media kontras angiografi. Secara fisiologis, ginjal mengatasi hipoperfusi dengan mempertahankan garam dan air. Pada saat aliran darah di ginjal berkurang, tahanan anterior aferen meningkat untuk mengurangi laju filtrasi, yang bersama-sama dengan aldosteron dan vasopresin bertanggung jawab terhadap menurunnya produksi urin. Dan yang terakhir adalah kulit. Selanjutnya, manifestasi klinis dari shock hipovolemik dibagi 4 stadium, yaitu stadium yang pertama, kehilangan darah 0-15%. Tidak ada komplikasi, hanya terjadi takikardi minimal. Biasanya tidak terjadi perubahan tekanan darah, tekanan nadi, dan frekuensi pernafasan. Perlambatan pengisian kapiler lebih dari 3 detik sesuai untuk kehilangan darah sekitar 10%. Selanjutnya adalah stadium yang kedua, yaitu kehilangan darah 15-30%, terjadi takikardi atau frekuensi nadi meningkat lebih dari 100 kali per menit, terjadi takipnu, penurunan tekanan nadi, kulit teraba dingin,
perlambatan pengisian kapiler, dan ansietas yang ringan. Pada stadium 3, yaitu kehilangan darah 30-40%, pasien biasanya mengalami takipnu dan takikardi, penurunan tekanan darah sistolik, oligouri, dan perubahan status mental yang signifikan, seperti kebingungan atau agitasi. Pada pasien tanpa cedera yang lain atau kehilangan cairan, 30-40% adalah jumlah kehilangan darah yang paling kecil yang menyebabkan penurunan tekanan darah sistolik. Sebagian besar pasien ini membutuhkan transfusi darah, tetapi keputusan untuk pemberian darah seharusnya berdasarkan pada respon awal terhadap cairan. Dan stadium yang terakhir adalah stadium 4, yaitu kehilangan darah lebih dari 40%, terjadi takikardi, penurunan tekanan darah sistolik, tekanan nadi menyempit, atau tekanan diastolik tidak terukur, berkurangnya atau tidak adanya urin yang keluar, penurunan status mental, yaitu kehilangan kesadaran, kulit yang dingin, dan pucat. Jumlah perdarahan ini akan mengancam kehidupan secara cepat. Selanjutnya adalah diagnosis. Kita tegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis, kita tanyakan gejala yang muncul akan bergantung pada jumlah cairan yang hilang. Beberapa gejala umum seperti bibir pucat, lemah, nafas cepat, berkeringat, akral dingin, penurunan pengeluaran urin, hingga penurunan kesadaran. Pada pemeriksaan fisik, tanda umum yang terjadi yaitu penurunan tekanan darah, suhu tubuh menurun, peningkatan nadi, peningkatan respirasi, membran mukosanya kering, distensi vena jugularis, penurunan urin output, mata tampak anemis, bibir pucat hingga sianosis, kulit pucat dan turgor kulit kembali lambat, akralnya dingin dengan capillary refill time lebih dari 2 detik dan penurunan urin output. Pada pemeriksaan penunjang, dapat dilakukan pemeriksaan darah lengkap, elektrolit, faal hemostasis, analisa gas darah, urinalisis, tes kehamilan, USG fast, X-ray, dan CT scan. Selanjutnya adalah penata laksanaan. Jadi yang pertama, kita hindari untuk pemberian cairan oral. Periksa ABC, airway breathing circulation, buat pasien merasa nyaman dan hangat. Hal ini dilakukan untuk mencegah hipotermia pada pasien. Bila ditemukan adanya cedera pada kepala, leher, atau punggung, jangan memindahkan posisi. Apabila tampak adanya perdarahan eksternal, maka segera lakukan penekanan pada lokasi perdarahan dengan menggunakan kain atau handuk. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir volume darah yang terbuang. Jika dirasa perlu kain atau handuk, dapat dikaitkan. Jika ditemukan benda tajam yang masih menancap pada tubuh, penderita jangan dicabut. Hal ini ditakutkan akan menyebabkan perdarahan yang hebat. Beri sanggahan pada kaki pasien 45 derajat atau setinggi 30 cm untuk meningkatkan peredaran darah. Saat ini, jika pasien akan dipindahkan ke dalam ambulans, usahakan posisi kakinya tetap sama. Jika ada cedera pada kepala atau leher saat pemindahan, barulah berikan penyangga khusus terlebih dahulu. Initial treatment yang dapat dilakukan yaitu airway dan cervical spine protection, yaitu jalan nafas harus paten dan pastikan tidak ada hambatan pada jalan nafas. Perhatikan alignment dari tulang cervical. Pada B, yaitu breathing and ventilation, oksigenasi dan ventilasi harus adekuat. Pemberian oksigen perlu diberikan untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 95%. Yang C adalah circulation and hemorrhage control, di mana akses cairan melalui intravena harus dilakukan. Selain itu, mengontrol adanya perdarahan yang terlihat dapat dilakukan dengan memberikan tekanan pada daerah yang terjadi perdarahan, atau dapat dilakukan menggunakan tourniquet pada perdarahan di ekstremitas yang menyebabkan perdarahan yang masif. Perfusi jaringan harus adekuat dengan cara pemberian cairan melalui intravena. Prioritas penanganan adalah dengan menghentikan perdarahan yang terjadi, baik eksternal maupun internal. D. Disability, yaitu neurologic examination, yaitu pasien dilakukan pemeriksaan
GCS, yaitu Glasgow Coma Skill, refleks pupil, pergerakan mata, fungsi sensorik dan motorik. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menilai perfungsi pada jaringan otak. Yang E adalah exposure dan complete examination, yaitu setelah pasien teresusitasi dengan baik dan pasien sudah stabil, dilakukan pemeriksaan fisik yang lengkap untuk mengetahui permasalahan atau trauma lainnya yang dialami oleh pasien. Selanjutnya, untuk meningkatkan pasokan oksigen dapat diberikan O2 atau atasi hipoksia jaringan dengan memanipulasi O2 yang terlarut dalam plasma walau nilainya kecil namun pada kondisi shock sangat bermanfaat. Selanjutnya, meningkatkan hantaran oksigen. Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan volume darah, hentikan perdarahan. Terapi cairan atau transfusi memacu kontraktilitas otot jantung, manipulasi pembuluh darah dengan vasoaktif. Selanjutnya, terapi suportif, yaitu koreksi asidosis dan gangguan keseimbangan elektrolit. Antibiotik untuk mencegah sepsis. Selanjutnya, terapi cairan dapat ada dibagi menjadi dua, yaitu resusitasi dan rumatan. Di mana pada resusitasi dapat menggunakan kristaloid maupun koloid untuk menghentikan atau mengganti kehilangan akut dari shock, dehidrasi, dan kondisi hipovolemik. Untuk yang rumatan, dapat diberikan air, elektrolit, dan nutrisi untuk memasuk kebutuhan harian. Selanjutnya adalah resusitasi cairan pada shock hipovolemik. Segera meningkatkan curah jantung, memperbaiki atau mengoreksi maldistribusi dari cairan tubuh, dan optimalisasi hantaran O2. Untuk dewasa diberikan 1-2 liter, untuk anak diberikan 20 ml per kilogram berat badan. Pada resusitasi cairan dapat menggunakan kristaloid dan koloid. Terapi cairan lini pertama adalah ringer laktat, NaCl 0,9% pada pasien cedera kepala. Selanjutnya, kapan kita memutuskan untuk transfusi darah? Jadi, transfusi darah dilakukan untuk resusitasi awal pada perdarahan stadium 3 atau 4, atau jika hemoglobin pasien kurang dari atau sama dengan 8. Yang digunakan adalah warm pack red blood cell. Jika kebutuhan lebih dari 6 unit, maka diberikan frozen plasma dan platelet. Pemberian cairan elektrolit isotonik hangat, yaitu seperti ringer laktat dan normasalin dapat diberikan untuk resusitasi awal. Cairan ini dapat mengisi ruang intravaskuler dan selanjutnya menstabilkan volume vaskuler dengan cara menggantikan cairan yang hilang ke ruang interstisial dan intraseluler. Ini adalah perbedaan keuntungan dari kristaloid, yaitu komposisi elektrolitnya seimbang, tidak ada risiko alergi, tidak mempengaruhi hemostasis, mengakibatkan terjadinya diuresis, dan lebih murah. Namun kerugiannya perlu 3-4 kali jumlah perdarahan jika mengakibatkan UDIM, mengakibatkan TOP-nya berkurang. Hipotermia, lama kerjanya kurang lebih 90 menit, sebagai contoh, NaCl 0,9%. Untuk keuntungan dari koloid, tetap berada dalam volume intravaskular, kebutuhannya sama dengan jumlah darah yang hilang, meningkatkan TOP, risiko udemnya minimal, dan meningkatkan aliran darah mikrovaskuler. Untuk kerugiannya, kelebihan beban cairan, mengganggu hemostasis, mempengaruhi fungsi ginjal, terdapat reaksi anafilaktoid, dan lebih mahal. Selanjutnya adalah prognosis. Prognosis dari shock hipovolemik biasanya tergantung dari hal-hal berikut, yaitu banyaknya darah yang hilang, kecepatan penggantian cairan tubuh, kondisi kesehatannya dari pasien, dan adanya penyakit atau luka yang menyebabkan perdarahan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai shock hipovolemik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.